Halo Sobat Autowan, masih bersama Gary. Dan kali ini saya berada di latihan rutin komunitas paramotor Indonesia. Sebelah saya adalah Pak Anwar Suryo Matara. Selamat siang Pak. Masih sehat, segar bugar Pak ya? Alhamdulillah. Bapak nih kan dibilang sosok yang luar biasa nih di dunia paramotor. Biasa aja, nggak pakai luarnya. Tapi dengan biasa-biasa saja menjadi luar biasa kan Pak? Sobat-sobat Autowan, Pak Anwar mulai menjadi gemar dengan paramotor, tapi bermula dengan paragliding dulu Pak ya? Ya. Boleh cerita Pak, sejak kapan mulai? Saya mulai belajar para layang itu 94. Kemudian tapi 94 itu sangat awal banget ya, jadi masih belum ada apa-apa gitu kan. Kemudian saya mencoba mengambil lisensi dari Jerman untuk supaya tahu pasti apa sih benarnya para layang itu gitu. Kemudian di sini para layang udah mulai meningkat. Saya pindah ke paramotor Di tahun 2002. 2002. Berarti dari 94 dan sampai 2002 Bapak fokus dengan para layang ya? Ya. Dan di 2002 ya. mulai pindah ke paramotor. Ke paramotor. Kenapa Pak pindah dari para layang ke paramotor? Karena dengan paramotor itu kita bisa sampai bisa dikatakan terbang di mana-mana. Kemudian dalam pengembangan paramotor itu lebih menarik gitu ya, karena kita bisa, nah tadi yang saya katakan bahwa kita bisa terbang di atas laut dan kita bisa terbang di daerah-daerah yang sangat menarik gitu. Misalnya saya pernah terbang di atas Gunung Krakatau gitu kan, dan ini saya ajak mereka gitu, orang-orang asing ini saya ajak untuk terbang di daerah-daerah itu gitu. Jadi saya terbang di Bali, putar Pulau Bali gitu, terus di Lombok putar Pulau Lombok, terus saya terbang di Lampung gitu, dari Merak ke Bakahuni, Kalianda, Krakatau, ya, terus balik lagi ke Kalianda, terus ke Bandar Lampung sampai ke Waikambas, itu saya bawa penerbang asing gitu kan. Nah itu yang menarik kenapa saya pindah. Dan tadi kan Bapak kan lisensi internasional. Iya. Ambil tuh berapa duit Pak? Apanya? Oh itu. Bayar lisensi itu. Tentunya dengan sekolah dan kursus dong. Permasalahannya duitnya sih nggak begitu masalah. Permasalahannya waktu. Mesti punya waktu sekitar 1 bulan misalnya. Makanya nanti dalam keadaan dingin. Jadi ya itu yang mahal. Jadi lisensinya sih nggak mahal. Untuk dapat lisensi aja paling 1.000 sampai 2.000 euro lah gitu 1.000 ya. sampai 2.000 euro untuk lisensi yang dari Eropa. Kalian dari Amerika? Di Amerika sekitar situ juga. 1.000-2.000 dolar. Lantas tadi Bapak cerita ada Krakatau tuh. Iya. Dari Krakatau, Lombok, Bali. Mana yang paling menegangkan dan mana yang paling menarik yang membuat Bapak deg-degan gitu Pak? Kalau menegangkan ya itu ke Krakatau gitu, karena 20 km itu jaraknya antara pulau terakhir sampai Krakatau. Dari Sebesi berarti? Dari Sebesi ya, 20 km. Jadi itu aja yang menegangkan, karena nggak bisa ini ya, mesti di backup, mesti ada safety-nya gitu, ada speedboat yang backup kita gitu. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, mereka bisa langsung ambil. Kalau enggak kan hiu tuh. Tapi waktu nyebrang dari Banyuwangi ke Bali ke Gilimanuk itu sendiri. Karena cukup terbang itu hanya 4 km dari Banyuwangi ke Gilimanuk. Jadi kalau kita terbang sekitar 400-500 meter, kita sampai ke tengah ada masalah, itu masih bisa melayang tanpa mesin ya, dengan payung aja. Mau masuk ke Gilimanuk kan mau balik lagi ke Banyuwangi. Jadi nggak ada masalah kalau itu nggak di backup. Ya, itu aja. Dan sekarang kan udah mulai berkembang nih Pak, olahraga paramotor sendiri. Sebenarnya tipsnya apa sih Pak untuk bisa menjaga konsistensi seperti Bapak? Dari 2002 loh Bapak sampai sekarang dan masih aktif kan Pak? Ya
saya terutama sih hobi aja ya, karena saya suka terbang gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang ini dalam pengembangan paramotor di Indonesia maupun para layang sebetulnya adalah peralatan kita di sini masih terlalu mahal. Jadi kalau kita lihat Thailand aja negara yang paling dekat itu sekarang aja kira-kira udah 10 tahun yang lalu dari 1.000 udah sekarang ini 4.000 sampai 5.000 penerbang. Yang Bapak rencanakan lagi ke depan? Keliling Papua kah? Keliling Maluku kah? Atau melihat tol Trans Jawa? Atau gimana, Pak? Enggak, sebetulnya saya ininya tuh mengembangkan wisata dirgantara untuk teman-teman asing ini di Indonesia, karena menarik sekali gitu. Misalnya kalau di Bali menariknya kan kita terbang di atas pura, mereka lagi sembayang gitu kan, itu menarik gitu kan. Atau yang itu yang tadi di atas Krakatau gitu kan, itu daya tarik gitu. Dan pemandangan Indonesia itu dari udara itu cantik bener, betulan. Nggak ada gitu kan, dan kemungkinan terbang di Indonesia itu kan bisa dikatakan sampai 300 hari per tahun. Kecintaan Pak Anwar nih terhadap paramotor, apalagi terhadap indahnya alam-alam Indonesia membuat Pak Anwar tampak muda. Usia berapa, Pak? Mohon maaf. 72 tahun dan masih seperti 50 tahun. Pak Anwar 15 tahun. Terima kasih Pak Anwar buat ceritanya. Sukses doa saya buat Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Automan, jangan lupa ya untuk selalu pantau channel-channel kami, video-video kami, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Mari Pak.